deklarasi Balfour ya, konspirasi Inggris dan Zionis ya merebut ya Palestina. Membincangkan berkenaan dengan deklarasi Balfour, maka deklarasi Balfour ini ya sudah berusia kurang lebih 107 tahun hari ini. Ya, jadi membincangkan berkenaan dengan deklarasi Balfour itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negerinya yaitu ya Arthur James Balfour pada tanggal 2 November ya tahun 1917. Kemudian kurang lebih sepekan berikutnya pemberitaan berkenaan dengan adanya deklarasi Balfour ataupun deklarasi ya dukungan dari pemerintahan kerajaan Inggris bagi kepentingan ya Zionisme internasional berkenaan dengan pendirian rumah nasional bagi kalangan Yahudi Zionis di Palestina ini kemudian tersebar luas ke seluruh penjuru bumi. Sampai juga nyampe ke negeri kita melalui ya kawat-kawat diplomatik yang kemudian ya disampaikan oleh kedutaan ataupun konsulat Inggris yang ada di Batavia. Sekaligus juga ya respon dari pemerintahan Utsmaniyah yang ada di konsulat Utsmani yang ada di Batavia juga. Nah, membincangkan berkenaan dengan deklarasi Balfour ini kemudian ya latar belakang sejarahnya kalau kita coba telah lebih lanjut ini erat kaitannya dengan gerakan Zionisme internasional dan latar belakang terkait dengan gerakan Zionisme ini kalau kita perhatikan ini bermula semenjak tahun 1881 ketika ada ya fenomena ya yang kita ketahui sebagai antisemitisme yang ada di wilayah Rusia. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ada di wilayah Kekaisaran Rusia begitu ya. Ini kerap kali kemudian diburu oleh rezim kekuasaan dari ya Tsar Alexander yang kedua. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai biang masalah dari terjadinya pemberontakan terkait dengan kekuasaan Kekaisaran Rusia pada waktu itu. Bahkan yang dianggap ya pihak Yahudi itu pula yang disebut sebagai biang dari terbunuhnya ya Tsar Alexander yang pertama dari dinasti Romanov pada waktu itu. Maka kedengkian, kebencian terhadap orang-orang Yahudi itu semakin memuncak, semakin meninggi di wilayah Kekaisaran Rusia pada waktu itu hingga ya orang-orang Yahudi itu kemudian diburu untuk dieksekusi. Maka gerakan anti-Yahudi itu kemudian dikenal sebagai antisemit yang ada di wilayah Kekaisaran Rusia dari mulai ya Eropa Timur sampai wilayah perbatasan Asia Timur. Maka dalam hal ini kemudian orang-orang Yahudi banyak bermigrasi ke wilayah Eropa Timur termasuk ke wilayah pemerintahan Utsmaniyah dan dalam hal ini kemudian juga memasuki wilayah Britania Raya. Maka kemudian ya apa yang kemudian terjadi pada waktu itu ya menimbulkan gejolak yang kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi butuh negara. Orang-orang Yahudi butuh tempat bermukim permanen. Orang-orang Yahudi butuh tempat mereka berlindung. Yaitu apa? Di bawah kepentingan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi. Maka dari situlah kemudian muncul satu ya gerakan untuk mendirikan atau untuk membangun ya rumah nasional bagi kepentingan orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai biang masalah di berbagai penjuru bumi. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu dianggap sebagai ya biang masalah ataupun bahkan sebagian di antara warga Eropa menganggap orang-orang Yahudi itu adalah sampah masyarakat, ya komunitas di antara ya masyarakat yang mengisolir diri, tapi kemudian mereka menguasai hajat hidup masyarakat yang ada di negara yang dimaksud. Makanya kemudian orang-orang Yahudi itu dibenci pada waktu itu. Kemudian sekira 4 tahun berikutnya pada tahun 1885 ya gerakan untuk mendirikan rumah nasional bagi kepentingan Yahudi di wilayah Eropa kemudian diistilahkan dengan ya sebutan Zionism atau maknanya adalah gerakan atau ide ya
untuk menjadikan tanah Zion, tanah Zion yang ada di wilayah Palestina. Zion sendiri itu adalah maknanya adalah bukit batu, atau tempat di mana dulu diklaim oleh orang-orang Yahudi atau Judaism bahwa disitulah Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam menerima wahyu pengangkatan dirinya sebagai Israel, atau sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Tuhannya. Karena pada waktu itu dikisahkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam ini tengah menempuh perjalanan malam untuk menunaikan amaliyah dakwah dari wilayah Kanaan di Palestina Utara menuju wilayah Elia atau Teluk Aqaba yang ada di wilayah Palestina bagian selatan. Dan di tengah-tengah perjalanan tadi beliau itu kemudian beristirahat di sambil tertidur di atas bukit batu. Bukit batulah itu yang kemudian disebut sebagai Sion. Disitulah kemudian dulu juga pasca kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa orang-orang Yahudi beriman menuju wilayah Baitul Maqdis, dan pada masa kemudian Nabi Daud alaihissalam memasuki Baitul Maqdis dan juga mempusakai keberadaan Yerusalem atau Yerusalayim dalam bahasa Ibrani, atau Beit Hamikdas yang menunjukkan keberadaan rumah Allah yang disucikan. Ini kemudian kita perhatikan bahwa pasca bertahtanya kekuasaan Nabi Daud alaihissalam dan akhirnya dilanjutkan oleh putranya Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam, di bukit batu itulah, di bukit Sion itulah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendirikan rumah ibadah atau yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Kita menyebutnya hari ini sebagai komplek Baitul Maqdis, atau yang kita ketahui sebagai komplek Masjidil Aqsa, khususnya apa yang diketahui hari ini sebagai Kubah As-Sakhrah atau kubah batu. Karena apa? Kubah yang berwarna kuning kemasan seperti latar belakang dari Masdona itu kalau kita perhatikan di bawah kubah berwarna kuning keemasan itu adalah kubah yang itu adalah merupakan batu, tempat yang diyakini disitulah kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membangunkan tempat ibadah khusus untuk beliau. Dan di batu itu pula disebutkan bahwa Yakub alaihissalam pernah tertidur dan menerima wahyu pengakuan dirinya sebagai Nabi Israel, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga Nabi yang diperjalankan malam untuk berdakwah. Di tempat itu pula, di batu atau As-Sakhrah itu pula baginda Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan menuju Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Itu yang kemudian disebutkan oleh para sejarawan, para mu'arikh dan juga para penulis sirah. Dari situlah kemudian kita mengetahui bahwa satu di antara pujangga sastrawan dan juga rahib Yahudi yang ada di Eropa, namanya adalah Nathan bin Braun, yang merupakan orang Yahudi Austria di kota Wina. Ini kemudian mempopulerkan istilah Zionism pada tahun 1885. Kurang lebih 4 tahun setelah ada gerakan untuk mengopinikan bahwasanya orang-orang Yahudi membutuhkan adanya negara, tempat mereka berlindung, negara tempat mereka bernaung, negara yang menunjukkan identitas bangsa dan keyakinan agama mereka. Semenjak tahun 1881 dan 4 tahun berikutnya 1885 penamaan dari gerakan untuk kembali ke tanah Zion atau ke tanah yang kemudian disebut sebagai tanah berbukit batu tadi, ini dipopulerkan oleh Nathan Birnbaum yang merupakan orang Yahudi Austria di kota Wina. Lalu kemudian kita ketahui juga bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, kebanyakan di antara mereka bermukim di wilayah Kepulauan Britania
dari mulai Inggris dan juga Irlandia, kemudian juga di wilayah Jermania, kemudian di wilayah Austro-Hungaria di kota Wina, dan sebagian diantaranya ada di wilayah Utsmaniyah di Istanbul, dan juga di wilayah keberadaan Kekaisaran Rusia. Itu jumlah orang-orang Yahudi yang kemudian dikenal paling banyak di wilayah Eropa pada waktu itu. Hingga akhirnya kemudian kita bisa mengetahui klaim berkenaan dengan tanah Zion yang dimaksud ini juga didasarkan kepada keyakinan di dalam Old Testament. Old Testament itu adalah yang kita katakan sebagai wilayah sebagai kitab Taurat hari ini. Old Testament atau perjanjian lama di dalam bab Yesaya nomor 1 pasal 26, di situ mengungkap berkenaan dengan keberadaan Yerusalem, yang itu disebut sebagai Yerusalem, yang dalam bahasa Ibrani juga disebut sebagai Shion atau Zion. Maka dalam hal ini kemudian gerakan untuk kembali ke tanah yang disebut sebagai Yerusalem ini juga disebut sebagai Shion ataupun Zion. Maka gerakan yang dimaksud dinamai sebagai Zionism, atau gerakan untuk kembali ke tanah Sion, gerakan untuk kembali ke Yerusalem sebagai tempat yang diinginkan oleh Yahudi sebagai rumah nasional bagi kepentingan orang-orang Yahudi yang ingin kembali bermukim di bumi yang dulu para nabi dari kalangan Bani Israel ini dilahirkan, tumbuh kembang, dan kemudian menyebarluaskan berkenaan dengan amaliyah dakwah yang kemudian ini merupakan penugasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Bani Israel yang terpilih pada waktu itu sebagai bangsa pilihan Allah, begitu. Berikutnya kita lihat bagaimana kemudian gerakan Zionisme ini kemudian semakin mengemuka semenjak tahun 1896 ketika salah seorang di antara pemikir cendekiawan Yahudi yang namanya adalah Dr. Theodor Hels di kota Wina sendiri di wilayah Austro-Hungaria ini kemudian menerbitkan satu risalah ilmiah terkait dengan upaya pendirian rumah nasional bagi kepentingan orang Yahudi atau negara bagi kepentingan Yahudi. Pada tahun 1896 dia menulis risalah kurang lebih sebanyak 80 halaman dengan judul Der Judenstaat, yang maknanya ini adalah The Jewish State, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah negara Yahudi. Satu di antara poin penting di pembukaan dari Der Judenstaat itu, Dr. Theodor Hels itu kemudian menyatakan oleh karena itu aku meyakini bahwa generasi cemerlang dari kaum Yahudi akan kembali bersemi. Makabians ataupun orang-orang Yahudi pendiri dari kerajaan Hasmonaim akan kembali bangkit. Mari aku ulangi sekali lagi kalimat pembukaku ini, bahwa kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri akan memilikinya. Ini adalah pernyataan dari Dr. Theodor Hels di dalam pembukaan dari risalah ilmiah yang ditulisnya berkenaan dengan keinginan orang-orang Yahudi untuk memiliki negara, untuk memiliki rumah nasional bagi keberadaan mereka, tempat mereka bernaung, tempat mereka melindungkan diri. Jadi dia kemudian mengasosiasikannya dengan keberadaan orang-orang Yahudi terdahulu yang dibangun oleh Makabi Matatias dan Simon Makabi yang mendirikan keberadaan dari kerajaan Hasmonaim yang didirikan oleh dinasti Makabians, begitu. Dan kita mengetahui dalam catatan sejarah bahwa dinasti Makabian yang mendirikan kerajaan Hasmonaim itu adalah orang-orang Yahudi sekuler yang tidak taat beragama. Inilah kemudian yang diajak oleh Dr. Theodor Hels kepada orang-orang Yahudi Askenazim yang ada di wilayah Eropa, baik itu yang ada di Austro-Hungaria, baik itu yang ada di wilayah Rusia, termasuk juga orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Jermania dan di wilayah Britania Raya.
untuk sama-sama berjuang mendirikan negara bagi kepentingan Yahudi. Makanya kemudian ya gerakan yang kemudian berupaya untuk mendirikan negara Yahudi di Yerusalem itu dinamakan sebagai Zionism. Zionism itu dimaksud adalah gerakan untuk mendirikan ya negara Yahudi di tanah Zion, dan mereka yakini sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Talmud ya sebagai bagian dari kitab suci bagi orang-orang Yahudi dalam mengacak-acak Taurat begitu. Mereka katakan bahwasanya keberadaan Yerusalem itu adalah the promised land atau negeri yang terjanji, negeri yang telah dijanjikan kepada kami sebagai bangsa pilihan Tuhan, atau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai Ardun Maud atau negeri yang dijanjikan tadi. Nah, ini yang kemudian diyakini oleh Dr. Theodor Hell. Siapapun di antara orang Yahudi yang menginginkan negara sendiri, maka mereka akan memilikinya ya, karena pada waktu itu juga gerakan Zionisme itu dianggap sebagai sesuatu yang ya utopis, sebagai sesuatu yang nggak mungkin, sebagai sesuatu yang buat apa didirikan, toh kami orang-orang Yahudi pun yang ada di wilayah Eropa sudah hidup mapan sebagian di antara mereka begitu. Maka kemudian ya Dr. Thoers itu sampai menyatakan, mari aku ulangi sekali lagi kalimat pembukaku ini, bahwa kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri akan memilikinya. Itu yang kemudian dinyatakan oleh Dr. Theodor Hess ketika menulis buku Der Judenstaat tahun 1896 begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh gerakan Zionisme tadi ini kemudian menggaungkan, mengopinikan dan mempropagandakan gerakannya hingga kemudian menginternasional, bukan hanya kemudian diketahui oleh orang-orang Yahudi saja, tapi oleh komunitas non-Yahudi yang ada di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan menggemakkan ya gerakan ini secara mendunia, menginternasional, terutama setelah kemudian ya ada dukungan dari kalangan Freemasonry atau organisasi rahasia Yahudi sendiri, dan juga komunitas-komunitas Yahudi, para bankir-bankir yang ada di bumi Eropa. Jadi simbiosis mutualisme antara gerakan Zionisme dan juga gerakan Masuniah dan juga orang-orang kaya di kalangan orang Yahudi tadi, maka kemudian gerakan Zionisme ini semakin mendunia. Makanya kemudian ya semenjak tahun 1896 ketika Dr. Theodor Hess itu kemudian menerbitkan bukunya, risalahnya yang judulnya adalah Der Judenstaat tadi atau The Jewish State atau negara Yahudi tadi, maka kemudian Baron de Rothschild ya, Edmund de Rothschild dari Rothschild family ini kemudian mendukung sepenuhnya dengan dana-dana yang mereka himpun untuk mendukung apa yang dicita-citakan dan diwacanakan, diopinikan, dipropagandakan di dalam buku Der Judenstaat tadi, yaitu apa? Gerakan Zionisme untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina dengan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota bagi kepentingan negara Zionis tadi. Oleh karena itu kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Baron de Rothschild yang pertama dengan mengirim 2 orang rahib Yahudi untuk memasuki bumi Palestina. Ya, kemudian juga mendanai ya untuk mendirikan pemukiman-pemukiman awal di wilayah Palestina ya dengan mengirim sekira 55.000 orang-orang Yahudi untuk memasuki Palestina, yang pada waktu itu diinformasikan ke masyarakat dunia bahwa 55.000 orang-orang Yahudi memasuki Palestina pada waktu itu ya dalam rangka untuk menggarap lahan-lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Palestina. Namun hakikatnya mereka didanai oleh Baron de Rothschild pada waktu itu untuk menjadi pemukim awal bagi kepentingan pendirian negara Zionis di kemudian hari. Dan pada waktu itu kemudian disebutkan ya bahwasanya 2 rahib Yahudi ke Palestina itu adalah untuk meneliti kemungkinan berkenaan dengan persemaian dari rencana pendirian negara Zionis di
Palestina, wabil khusus di kota Yerusalem sebagai ibu kota bagi kepentingan gerakan Zionisme internasional di kemudian hari. Dua rahib Yahudi tadi kemudian sepulang dari Palestina, sepulang dari Baitul Maqdis Yerusalem, kembali ke wilayah Eropa dan memberikan laporan kepada gerakan Zionisme internasional dan kepada Baron de Rothschild pada waktu itu dengan pernyataan bahwa Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem ini adalah negeri yang sedemikian cantik seperti layaknya perempuan Molek yang jelita. Namun sayangnya perempuan Molek dan jelita tadi telah dipersunting oleh laki-laki asing. Ini adalah makna kiasan bahwasanya Palestina yang sedemikian indah, Yerusalem yang sedemikian memukau, ini kemudian telah dikuasai oleh satu institusi yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan Utsmaniyah, sebagai pemangku kuasa kekhalifahan Islam yang menjadikan wilayah Baitul Maqdis Palestina sebagai tempat suci ketiga bagi kaum muslim. Ini yang kemudian bisa kita maknai dari pernyataan dua rahib Yahudi yang sengaja diutus oleh Baron de Rothschild untuk memberikan gambaran bagaimana kemungkinan persemaian bagi pendirian negara Zionis Yahudi dengan ibu kota di Yerusalem. Ini yang kemudian terjadi dalam catatan sejarah. Dan pada akhirnya kemudian kita mengetahui sekira tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus tahun 1897, kurang lebih 1 tahun setelah terbitnya buku Der Judenstaat oleh Dr. Theodor Hels, maka kemudian Baron de Rothschild dan juga Dr. Theodor Hels sepakat untuk mengadakan Kongres Zionisme Internasional yang pertama di kota Basel, Swiss, di wilayah Eropa Tengah bagian ke selatan. Dalam pertemuan Kongres Zionisme Internasional ini pun kemudian dihadiri oleh para bankir Yahudi dan para aktivis Zionisme di seluruh dunia, termasuk juga perwakilan dari pergerakan Zionisme yang ada di Batavia, yang kemudian kita ketahui sebagai Zionism Congress in Batavia. Ini mereka adalah orang-orang Belanda Yahudi yang bersimpati dengan gerakan Zionism. Mereka hadir dalam Kongres Zionisme Internasional di kota Basel, Swiss pada tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus tahun 1897. Maka dalam Kongres Zionisme Internasional di kota Basel, Swiss tahun 1897 tadi, Dr. Theodor Hels pun kemudian mencanangkan dalam pidato politiknya yang pertama bahwa pendirian negara Zionisme di Palestina dengan ibu kota Yerusalem itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini merupakan apa yang ditetapkan sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh orang-orang Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian bahkan Dr. Theodor pun mengutip apa yang diketahui di dalam Old Testament atau dalam kitab Yesaya tadi, bahwa keberadaan Yerusalem itu adalah Sion. Sion itu adalah Sion. Sion itu adalah Zionism. Maka gerakan ini harus menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kekuasaan dari rumah nasional bagi kepentingan kaum Yahudi. Dan dalam hal ini kemudian pidato politik dari Dr. Theodor ketika menutup Kongres Zionisme Internasional di Basel, Swiss pada tanggal 31 Agustus tahun 1897 tadi disebutkan berkenaan dengan apa yang diketahui sebagai Eretz Israel, yang mananya adalah the Great of Israel atau Greater Israel atau Israel Raya, yang membentang dari apa yang kita ketahui dari rencana pendirian negara Yahudi dalam simbol bendera yang kita ketahui saat ini sebagai bendera negara
Zionis Yahudi Sirawel. Di situ ada dua garis yang membentang di atas dan di bawah dengan simbol bintang Daud atau David Star. David Star itu adalah simbol kejayaan dari keberadaan ya orang-orang Bani Israel pada masa ya kepemimpinan Nabi Daud yang mempersatukan 12 suku Bani Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara. Sedangkan dua garis yang ada di bagian atas dan bagian bawah dinyatakan sendiri oleh Dr. Theodorus itu sebagai kekuasaan dari Israel Raya atau The Great Israel yang membentang dari sungai Nil yang ada di wilayah Mesir sampai sungai Efrat atau Furat ya, dan Tigris yang ada di wilayah Mesopotamia, Irak. Dari mulai keberadaan Al-Qahirah yang ada di Mesir sampai wilayah Baghdad di wilayah ya Irak, itu adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan Eretz Israel atau negara Israel Raya. Itu yang kemudian dinyatakan oleh Dr. Theodor Hals. Dan di dalam ya pertemuan Kongres Zionisme Internasional di Basel, Swiss tadi, para bangkir Yahudi yang dipimpin oleh Baron de Rothschild pada waktu itu setuju untuk mendukung pendirian negara Zionis di Palestina dengan menjadikan keberadaan Yerusalem sebagai ibu kota bagi kepentingan kaum Zionis tadi. Dengan dana yang tidak terbatas, mereka siap mensupport berapapun yang dibutuhkan oleh Dr. Theodor Hals dengan gerakan Zionisme internasionalnya tadi. Ini adalah kesepakatan di dalam ya Kongres Zionisme Internasional. Bahkan kemudian dikatakan ya ketika berakhirnya kongres pun telah disepakati berkenaan dengan Protocolat of Zionism yang kita ketahui sebagai protokol kaum Zionis untuk menguasai dunia. Satu di antaranya dengan menjadikan ya dogma doktrin dari kaum Masoniyah Yahudi atau gerakan rahasia Yahudi yang terdiri dari Novus Ordo Seclorum atau The New World Order dalam Homsah Konun Fi Talmud, 5 asas dalam ajaran Judaism ini dijadikan sebagai panduan mereka untuk mencipta tata dunia baru. Dan terbukti dogma doktrin dari kalangan Masoniyah dan kalangan Freemasonry Yahudi tadi ini menjadi anutan kehidupan bagi setiap bangsa yang mendirikan negara modern hari ini, termasuk juga bangsa Muslim kita di negeri ini. Itu yang kemudian terjadi ya. Ini sudah kemudian ditetapkan semenjak Kongres Zionisme Internasional di Basel, Swiss begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian gerakan Zionisme ini didukung sepenuhnya oleh keluarga Rothschild begitu ya. Di antaranya ketika kita mengetahui bahwa Dr. Theodor Hals itu didukung oleh Edmund James de Rothschild yang merupakan perwakilan dari keluarga Rothschild yang hadir dalam Kongres Zionisme Internasional di kota Basel, Swiss pada waktu itu. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa janji dari Baron de Rothschild dan keluarganya beserta dengan kolega-koleganya termasuk juga keluarga Rockefeller ya, bankir Yahudi yang merupakan menantu dari keluarga Rothschild dan menguasai perbankan Amerika, menguasai Federal Bank pada waktu itu, mereka sepenuhnya siap untuk mendukung pergerakan Zionisme internasional yang dipimpin oleh Dr. Theodor Hals pada waktu itu. Dan kita mengetahui ya pada tahun 1904 Dr. Theodor itu kemudian wafat dan dikebumikan di kota Wina di negara Austro-Hungaria. Dan penggantinya itu adalah Chaim Weizmann yang kemudian hadir untuk kemudian menggantikan kedudukan dari Dr. Theodor Hals, melanjutkan kepemimpinan dari gerakan Zionisme internasional sebagai presiden ya, International of Zionism gitu. Ini semenjak tahun 1904.
Dan kita mengetahui bagaimana kemudian lobby-lobby yang dilakukan oleh Chaim Weizmann untuk mendapatkan simpati dari semua Yahudi yang ada di bumi Eropa pada waktu itu. Termasuk juga ketika terjadinya Perang Raya atau Great War atau yang kita ketahui sebagai Perang Dunia Pertama. Bagaimana lobby-lobby yang dilakukan oleh Gerakan Zionisme Internasional yang dipimpin oleh Chaim Weizmann pada waktu itu. Di antaranya ketika terjadinya Perang Dunia Pertama atau Great War tahun 1914 hingga tahun 1918, maka kemudian ya di antaranya bahwa ada di antara orang Yahudi ya yang ada di wilayah Inggris juga ikut melobi ya keberadaan dari kabinet perang dari pemerintahan kerajaan Inggris untuk juga terlibat aktif dalam ya simpatinya terkait dengan keberadaan dari Zionisme internasional tadi. Maka kemudian kabinet perang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Woodrow Wilson pada waktu itu, kemudian juga ya Kementerian Luar Negeri yang dijabat oleh ya Arthur James Balfour pada waktu itu mengirimkan ya bagaimana keberadaan lobby dan diplomasi politik yang dilakukan oleh ya para politisi dari kerajaan Inggris untuk memenangkan ya Perang Dunia Pertama. Di antaranya kalau kita perhatikan lebih lanjut pada sekitar tahun 1915 ya beberapa bulan setelah terjadinya perang pertama kali di bumi Eropa, karena Perang Dunia Pertama diawali sejak bulan November tahun 1914, maka pada awal tahun 1915 ya, Kolonel Perwira Tinggi Intelijen Militer Angkatan Darat Kerajaan Inggris, namanya adalah Kolonel ya Thomas Edward Lawrence, atau dalam sejarah dunia kita kenal sebagai Lawrence of Arabia, ditugaskan untuk ya mendekati keberadaan Ashraf Mekah. Gubernur Utsmaniyah yang berkedudukan di kota Mekah namanya adalah Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad, yang pada waktu sebelum kedatangan ya Kolonel Thomas Edward Lawrence ke Semenanjung Arabia, Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad itu sudah kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk dari ya gubernur militer Inggris yang ada di Kairo, wilayah Mesir, yaitu Mr. McMahon, dengan berbalasan surat. Ada kurang lebih sebanyak 10 kali berbalasan surat berkenaan dengan bagaimana sikap yang harus dipilih ya oleh ya orang-orang Arab dalam menghadapi kecamuk Perang Dunia yang Pertama. Sekaligus juga upaya diplomasi yang disampaikan oleh Gubernur Jenderal McMahon yang ada di wilayah Mesir agar orang-orang Arab lebih memihak Inggris dan Perancis atau pasukan sekutu daripada memihak Turki dan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, dengan janji kepada Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad bahwa pihak kerajaan Inggris dan juga pihak pasukan sekutu akan mendukung jika seandainya Syarif Hussein sebagai pemimpin harismatik bangsa Arab saat itu untuk mendirikan keberadaan bangsa Arab yang merdeka dari keberadaan orang-orang Turki di Istanbul. Dan dalam hal ini kemudian Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad itu kemudian meminta kepada dukungan Inggris keberadaan dari entitas bangsa Arab yang hendak memisahkan diri dari Turki Utsmani agar didukung sepenuhnya dengan dukungan-dukungan yang nyata. Maka kemudian berikutnya diutuslah ya Kolonel Angkatan Darat Perwira Intelijen Kerajaan Inggris, namanya adalah ya Thomas Edward Lawrence, untuk datang ke wilayah Hijaz, bertemu dengan Syarif Hussein dan keluarganya. Di antaranya adalah ya Faisal bin Hussein bin Ali bin Muhammad, Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad, kemudian juga ya sosok yang kita ketahui sebagai pemimpin ya di antara ya orang-orang ya yang juga ada di wilayah Mesopotamia, Irak. Di antaranya juga kita juga bisa mengetahui ya Shir Paikat itu kemudian juga
ditugaskan ya untuk mendekati keberadaan penguasa Najd, yaitu ya Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Untuk apa? Bersikap ya demi untuk memudahkan pihak Inggris dan Perancis untuk melakukan pemukulan atau pengusiran orang-orang Turki Utsmani dari seluruh wilayah Arab. Maka kemudian dari diplomasi politik yang dilakukan oleh pihak kerajaan Inggris kepada orang-orang Arab ya di Jazirah pada waktu itu, maka kemudian sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Imran Hussein di dalam buku Hizaz, Gerakan Wahabi dan Khilafah Utsmani, maka di situ kita bisa mengetahui bahwa Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad dan keluarganya didanai setidak-tidaknya 25.000 pound sterling Inggris setiap bulan. Sedangkan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud di Najd di kota Diriyah didanai setidak-tidaknya sekira ya 5.000 pound sterling emas Inggris setiap bulan. Yang ironisnya, ini dianggap oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad dan juga oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud di Najd ini sebagai bentuk jizyah atau bentuk ketundukan dari negara kafir Inggris kepada kekuasaan Islam yang ada di Jazirah Arabia. Padahal sesungguhnya itu merupakan suap atau riswah yang diberikan oleh pemerintahan Inggris agar lobby-lobby yang mereka lakukan untuk memenangkan perang menghadapi Turki dan Jerman di front timur khususnya yang ada di Jazirah Arabia bagi kepentingan kemenangan Inggris merebut wilayah Arab dari Turki Utsmani. Maka semenjak tahun 1915 itu pula pada sekira bulan Juni, Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad mengampanyekan apa yang diketahui sebagai The Great Arab Revolution atau revolusi bangsa Arab yang besar untuk memenangkan perang ya dan mengusir orang-orang Turki dari seluruh wilayah Arab dan menjadikan semenanjung Arab merdeka karenanya. Ini yang kemudian terjadi. Dan dari situlah kemudian sekira tanggal 16 Mei tahun 1916, Sir Mark Sykes dari ya Kemenlu Inggris dengan Francois Picquet dari ya Kementerian Luar Negeri Prancis bersepakat di dalam ya perjanjian Sykes-Picot, yang di situ isi perjanjian rahasia antara pasukan sekutu di antara kerajaan Inggris dan kekaisaran Prancis. Mereka bersepakat andaikan keberadaan Jerman dan juga Turki di wilayah Arabia berhasil dipukul mundur, dan jika seandainya pasukan sekutu yang diwakili oleh Inggris dan Prancis berserta dengan dukungan bangsa Arab berhasil mengusir Turki dari seluruh wilayah Arab, maka wilayah Arab akan dibagi-bagi bagi kepentingan sekutu, khususnya bagi pasukan Inggris dan pasukan Prancis. Dalam klausul kesepakatan dari Sykes-Picot tadi, maka keberadaan wilayah Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem di dalamnya itu disebutkan bagi kepentingan Inggris. Sedangkan wilayah Suriah ini diperuntukkan bagi kepentingan Prancis. Ini kesepakatan di antara ya Sykes and Picot yang mewakili kepentingan pasukan sekutu dalam rangka memenangkan perang di Jazirah Arab sekaligus juga mengusir Turki Utsmani selama-lamanya di seluruh wilayah Arab tanpa sepengetahuan Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad, termasuk tanpa sepengetahuan dari Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Maka kemudian kita bisa mengetahui pada sekira tahun 1915 sampai tahun 1917 terjadi perang yang sangat dahsyat di wilayah Timur Tengah. Bagaimana kemudian bangsa Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad berserta dengan keluarganya itu mendukung sepenuhnya pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris untuk mengusir Turki dari seluruh wilayah Arab. Bahkan kemudian kita ketahui salah satu di antara jenderal militer Turki Utsmani yaitu
yaitu Jenderal Farid Pasha, yang kemudian menguasai teritorial kota Madinah pada waktu itu, harus menghadapi pemberontakan dari legiun-legiun Arab di bawah kepemimpinan sendiri, karena legiun-legiun Arab lebih memihak kepada apa yang disuarakan oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad di kota Mekah, yang menyerukan The Great Arab Revolution, atau ya perang raya bangsa Arab melawan Turki Utsmani di seluruh wilayah Arab, mengenyahkan kekuasaan Utsmania di wilayah-wilayah yang diduduki oleh mereka. Satu di antaranya adalah wilayah Hijaz yang meliputi kota pelabuhan Jeddah, kota suci Mekah dan Madinah. Ini yang kemudian terjadi. Perang selama kurang lebih 2 tahun itu pada akhirnya di akhir tahun 1917, ya, kuasa Utsmani dipreteli satu demi satu oleh bangsa Arab yang mendukung sepenuhnya pengusiran Turki oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh kerajaan Inggris. Maka kemudian kita lihat bagaimana ya hasil dari revolusi bangsa Arab yang juga pada waktu itu ikut terlibat ya dalam kampanye perang Inggris di Timur Tengah, di Semenanjung Arabia, yang kemudian akhirnya diketahui ya oleh pihak Inggris, dan ini kemudian mensukseskan rencana dari pihak kerajaan Inggris terkait dengan pendirian negara bagi kepentingan Yahudi di Palestina. Maka pertemuan demi pertemuan itu dilangsungkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris yang dipimpin oleh Arthur James Balfour dengan pemimpin atau presiden Zionisme internasional yaitu Chaim Weizmann. Dalam pertemuan pada sekitar tahun 1917 begitu ya. Ini kemudian disebutkan bahwasanya Balfour pun mengatakan kepada Chaim Weizmann bahwa kebijakan pemerintahan kerajaan Inggris dengan kabinet perangnya mendukung rencana pendirian orang-orang Yahudi mendirikan keberadaan rumah nasional bagi kepentingan Yahudi tadi sejalan dengan kebijakan dari Menteri Luar Negeri Inggris semenjak tahun 1840, bahwa pada tahun 1840 Menteri Luar Negeri pihak kerajaan Inggris yang dijabat oleh Sir Henry Palmerston menjanjikan kepada orang-orang Yahudi Inggris bahwasanya kami memiliki kepentingan yang sama sebagaimana kepentingan kalian, bahwasanya kami pihak dari kerajaan Inggris merasa perlu untuk ikut terlibat di dalam kemelut di wilayah Timur Tengah, khususnya yang ada di wilayah Yerusalem. Karena apa? Karena orang-orang Prancis sudah mendirikan konsulat demi konsulatnya di Timur Tengah demi untuk pembelaan mereka terkait dengan keberadaan orang-orang Katolik yang ada di wilayah Timur Tengah, khususnya yang ada di wilayah Syam dan teristimewa di Yerusalem. Sedangkan orang-orang Kekaisaran Rusia, mereka pun sudah mendirikan konsulat-konsulatnya untuk mewakili kepentingan orang-orang Ortodoks yang ada di wilayah Yerusalem, termasuk juga yang ada di wilayah Syam dan Timur Tengah pada umumnya. Sedangkan pihak kerajaan Inggris yang mengadopsi berkenaan dengan konsepsi gereja Latin, namun mereka mengadopsi sekte keagamaan Kristen Anglikan, ini tidak punya kepentingan sama sekali di wilayah Palestina, di wilayah kota tua Yerusalem. Namun kami punya kepentingan yang seirama dengan kepentingan orang-orang Yahudi. Maka disitulah pada tahun 1840 melalui Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Henry Palmerston tadi menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahwa kami akan mendirikan konsulat di Yerusalem dan kota-kota besar yang ada di Timur Tengah, khususnya wilayah Syam, dan izin sudah ditembuskan ke pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul. Makanya kami penting bekerja sama dengan orang-orang Yahudi agar kami pun punya kepentingan bagi kerajaan Inggris
di Palestina. Itu semenjak tahun 1840. Dan pada saat yang sama ketika tahun 1917, ketika Balfour berbincang dengan Chaim Weizmann, ini kemudian dia memberitahukan bahwa pihak kerajaan Inggris semenjak tahun 1840 itu sudah punya misi dan punya kepentingan di Palestina. Kemudian juga ya membincangkan berkenaan dengan pertemuan berikutnya, begitu ya. Dikatakan bahwa sekira tanggal pada sekira bulan Februari tahun 1915, 2 tahun sebelum ya pertemuan yang sangat mempengaruhi kebijakan dari pihak kerajaan Inggris di Palestina dengan lobby-lobby dari Chaim Weizmann pada waktu itu, ya, Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour pun mengatakan kepada Chaim Weizmann semenjak bulan Februari tahun 1915, kementerian yang ada di kabinet pemerintahan kerajaan Inggris pun melalui keberadaan diplomatnya, yaitu Herbert Samuel yang juga adalah orang Yahudi yang juga kebetulan adalah sosok Zionis juga. Dia sudah kemudian menerbitkan satu risalah yang judulnya adalah The Future of Palestine, ataupun berkenaan dengan masa depan Palestina. Masa depan Palestina menurut kepentingan Zionisme Yahudi itulah berkenaan dengan keberadaan Palestina bagi kepentingan Yahudi Zionis, dan keberadaan Yerusalem dan sekitarnya bagi kepentingan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi. Dan itu pun yang kemudian disampaikan oleh Balfour kepada Presiden Zionisme Internasional Chaim Weizmann. Dan pada saat tahun 1905 Chaim Weizmann itu disebutkan itu kali pertama bertemu dengan Arthur James Balfour, yang pada waktu itu James Balfour itu menjabat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Inggris selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1905 hingga tahun 1907, sebelum digantikan oleh Winston Churchill, begitu ya, yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri dari Kerajaan Inggris berikutnya. Maka kemudian di situ pun dikatakan bahwa semenjak pertemuan tahun 1915, sekira 1 tahun setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, pada pertemuan tahun 1915, Arthur James Balfour yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris ini berjanji kepada Baron de Rothschild dan juga Chaim Weizmann bahwasanya andaikan peperangan ini sudah terjadi dan kami memenangkan perang hingga aktivitas tembak-menembak di wilayah Timur Tengah dan Yerusalem telah berakhir, maka Yerusalem yang kalian inginkan akan dikuasai oleh kalian, tentu atas kerjasama di antara kita bersama. Itu yang dikatakan oleh Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild atau Baron de Rothschild dan juga Chaim Weizmann yang mewakili keberadaan dari Zionisme Internasional dan bankir Yahudi yang mendanai keberadaan dari gerakan Zionisme Internasional tadi. Jadi Balfour itu menyatakan pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama 1914-1918, pada 1 tahun setelah terjadinya perang tahun 1915, Balfour itu berjanji kepada Weizmann dan Rothschild, andaikan tembak-menembak itu sudah berakhir dan kamilah yang memenangkan perang yang dimaksud, maka Yerusalem kalian akan direalisasikan. Yerusalem bagi kepentingan kalian, tentu kalian akan memilikinya. Itu janji dari Balfour kepada Chaim Weizmann dan juga Baron de Rothschild. Hingga akhirnya pada sekira tanggal 2 November tahun 1917, Arthur James Balfour menandatangani deklarasi atas nama
Kabinet Perang Pemerintahan Kerajaan Inggris bagi simpati dan janji dari kerajaan Inggris kepada gerakan Zionisme internasional berkenaan dengan pendirian atau pembangunan rumah nasional bagi kepentingan kaum Yahudi. Dan deklarasi Balfour itu dipublikasikan ke seluruh dunia kurang lebih 1 pekan berikutnya pada tanggal 9 November tahun 1917. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, keberadaan dari deklarasi Balfour ini terdiri dari 3 paragraf dengan kurang lebih 67 kata. Jadi deklarasi ini hanya diketik dalam selembar kertas dengan kop dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris dan ditatangani oleh Arthur James Balfour pada tanggal 2 November tahun 1917, kurang lebih sekira 107 tahun yang lalu. Besok tanggal 2 November tahun 2024 genap 107 tahun deklarasi Balfour yang menjadikan noda hitam dalam sejarah dunia, khususnya bagi kaum muslim, sekaligus juga pembuktian dari pihak kerajaan Inggris untuk mendukung sepenuhnya aspirasi orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara Zionis Israel di Palestina dengan mendukung sepenuhnya keberadaan Yerusalem bagi kepentingan ibu kota negara Israel Raya. Ini deklarasi Balfour tadi ya terbit semenjak tanggal 2 November tahun 1917 dan dipublikasikan ke seantero dunia pada sepekan berikutnya 9 November 1917. Terdiri dari 3 paragraf dengan ya kurang lebih ya 67 kata. Dan di ya paragraf kedua itu menjelaskan bagaimana ya Kabinet Perang Pemerintahan Kerajaan Inggris melalui Kementerian Luar Negeri yang dijabat oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris saat itu, yaitu Arthur James Balfour, bersimpati pada rencana pendirian negara bagi kepentingan Zionis Yahudi. Dikatakan di paragraf kedua bahwa Kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk kaum Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik Inggris untuk memudahkan tercapainya tujuan itu. Sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina atau hak dan status politik Yahudi di negara lainnya. Bahkan kemudian di paragraf yang ketiga dikatakan bahwa ya Menteri Luar Negeri Kabinet Perang Pemerintahan Kerajaan Inggris, yaitu Arthur James Balfour, akan sangat berterima kasih andaikan Baron de Rothschild ini kemudian memberitahukan deklarasi Balfour pihak kerajaan Inggris ini kepada Federasi Zionisme Yahudi yang ada di wilayah Britania Raya dan Irlandia dan dipublikasikan secara menyeluruh ke gerakan Zionisme internasional di seluruh dunia. Ini yang kemudian dikatakan oleh James Arthur Balfour tadi. Dan ini sengaja ditujukan kepada ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Baron de Rothschild yang kedua pada waktu itu, yang kita ketahui sebagai Lord ya Nathaniel Walter Rothschild ya. Yang ini juga ditembuskan juga kepada sosok Presiden Zionisme Internasional yang diketahui sebagai Chaim Weizmann pada waktu itu.
Dan kita lihat juga ya berikutnya bahwasanya deklarasi Balfour yang ditandakani pada tanggal 2 November tahun 1917 dan dipublikasikan ke seluruh dunia itu pada tanggal 9 November tahun 1917 ini mengakibatkan perang itu semakin meluas di seluruh wilayah Timur Tengah, hingga akhirnya Turki yang sebelumnya menguasai Jazirah Arabia terusir dari kota-kota yang ada di semenanjung Arab pada waktu itu, hingga akhirnya Yerusalem pun jatuh ke tangan pasukan sekutu di bawah komando Jenderal Militer Angkatan Darat Inggris, yaitu Lord Edmund Allenby. Kita mengetahui pada tanggal 17 November sampai tanggal 9 Desember tahun 1917, kurang lebih sekira 3 pekan terjadi perang untuk mempertahankan Yerusalem. Ada sekira 6.000 pasukan Utsmaniyah dibikin kalang kabut oleh serangan luar biasa dari gelombang pasukan sekutu yang dihimpun oleh Lord Allenby dengan dukungan pasukan Perancis, pasukan Italia, dan juga keberadaan dari bangsa Arab pada waktu itu. Dan kemenangan ini semakin mengemuka karena apa? Janji dari Baron de Rothschild dan juga Chaim Weizmann yang mereka memberikan antusiasme atas deklarasi perang yang disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang Yahudi, sekaligus juga apa yang kemudian telah diterbitkan dengan adanya deklarasi Balfour tadi, bahwasannya pemerintahan kerajaan Inggris meminta lobi-lobi yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan gerakan Zionisme internasional bagi kampanye memenangkan perang di wilayah Timur Tengah, sekaligus juga ingin mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintahan Amerika Serikat dan juga pemerintahan Austro-Hungaria. Dan kita tahu bahwa Amerika semenjak awal perang tahun 1914 mereka menyatakan netralitasnya, tidak mendukung blok sekutu, tidak pula mendukung blok kaum kaum poros begitu antara keberadaan pasukan Inggris Perancis dengan pasukan Turki dan Jerman, bahwa pemerintahan Amerika menyatakan netralitasnya. Namun setelah adanya deklarasi Balfour November tahun 1917, maka lobby-lobby yang dilakukan oleh Yahudi di wilayah Amerika, maka pada akhirnya di akhir tahun 1917, lebih tepatnya di akhir bulan November 1917, hanya kurang lebih sekira 3 pekan setelah deklarasi Balfour itu kemudian diterbitkan, maka pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan dari Woodrow Wilson pada waktu itu menyatakan deklarasi perang menghadapi Jerman dan Turki Utsmani. Demikian pula lobby-lobby politik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di wilayah kota Wina, Austro-Hungaria, yang pada waktu itu kita mengetahui bahwa kerajaan Austria menjadi pihak yang mendukung kepentingan Jerman dan Turki dalam kampanye militer di wilayah Eropa Timur. Namun setelah adanya lobby-lobby Yahudi, maka kemudian banyak di antara pasukan-pasukan Austro-Hungaria ini justru kemudian membelot dari Jerman dan pada akhirnya ikut terlibat membela kepentingan sekutu di wilayah Eropa Timur. Itu yang kemudian terjadi. Maka kemudian pasukan Jerman dan pasukan Turki itu dibuat kalang kabut di front barat di wilayah Eropa, kemudian di front Balkan di wilayah Eropa Timur, dan di front wilayah Timur Tengah. Maka dari situ kemudian dalam perang penentuan dalam pertahanan di wilayah Yerusalem, pada akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 1917, pemerintahan Turki Utsmani itu kemudian diperintahkan untuk meninggalkan Timur Tengah.
Dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1918, keberadaan Baitul Maqdis Yerusalem Palestina ini kemudian diambil alih oleh pasukan Inggris di bawah komando dari keberadaan Jenderal Lord Edmund Allenby. Dan sekira tanggal 10 Agustus tahun 1920 disepakatilah apa yang diketahui sebagai Perjanjian Sevres di kota Perancis yang menyatakan seluruh wilayah Timur Tengah, seluruh wilayah Arabia bekas kuasa dari pemerintahan Turki Utsmani itu diakuisisi oleh para pemenang perang, yaitu pasukan sekutu, wabil khusus Inggris dan Prancis. Maka kemudian semenjak tahun 1920 itu pula Liga Bangsa-Bangsa itu bersidang, dan dalam kesepakatan di Dewan Keamanan, ya, para pendiri dari Liga Bangsa-Bangsa telah bersepakat untuk menjadikan wilayah Palestina teristimewa keberadaan Yerusalem Baitul Maqdis ini bagi kepentingan Inggris, dan pihak kerajaan Inggris punya kuasa untuk menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayah mandat atas restu dari Liga Bangsa-Bangsa. Dan kesepakatan itu kemudian ditetapkan semenjak tanggal 24 Juli tahun 1922, wilayah Palestina dan sekelilingnya teristimewa Baitul Maqdis Yerusalem itu di bawah mandat Inggris. Demikian pula semenjak tahun 1945, ya, pasca terjadinya Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus, dan terbentuklah apa yang diketahui sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, maka mandat Inggris di Palestina pun tetap dijaga dan ditetapkan sebagaimana keputusan sebelumnya. Dan mandat Inggris di Palestina berakhir pada tanggal 29 April tahun 1948. Kurang lebih 15 hari berikutnya, pada tanggal 14 Mei tahun 1948, bertepatan dengan jam 24 malam atau jam 00.00, maka pihak kerajaan Inggris sudah menetapkan kepada pasukan penjaga yang ada di wilayah Palestina untuk segera meninggalkan seluruh wilayah Palestina, kembali ke induk pasukannya di kota London. Maka kemudian kita mengetahui semenjak pasukan pendudukan Inggris yang mewakili mandat Inggris di wilayah Palestina berakhir dan mereka meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem semenjak tanggal 14 Mei tahun 1948 dini hari, maka di sore hari antara jam 4 dan 5 sore di Yafo atau Tel Aviv terjadilah proklamasi kemerdekaan pendirian negara Zionis Yahudi Sirewel. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, ya, jam 4 atau jam 5 sore di Yafo atau Tel Aviv, David Ben Gurion sebagai jenderal militer orang-orang Zionis yang ada di Yafo, Tel Aviv, memproklamirkan berdirinya negara Zionis Yahudi dan menyatakan untuk sementara waktu sebelum Yerusalem dikuasai oleh negara Zionis, maka keberadaan Yafo atau Tel Aviv diposisikan sebagai ibu kota bagi pemerintahan dari negara Israel. Dan David Ben Gurion pun kemudian pada waktu itu diangkat, ya, sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan Negara Zionis Yahudi Sirewel. Sedangkan Presiden Zionisme Internasional Chaim Weizmann telah ditetapkan sebagai Presiden Negara Zionis Yahudi Sirewel yang pertama. Dan keberadaan dari foto besar dari Dr. Theodor Herzl itu merupakan satu-satunya foto yang dipampang tinggikan di atas kota
Yavo, dan dalam pendirian atau proklamasi negara Zionis Yahudi Israel, foto dari Dr. Theodor Spool kemudian sebegitu dipujanya dengan ditempatkan di atas altar di mana proklamasi itu kemudian dibacakan. Dan pada saat yang sama kemudian ya Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion ini kemudian memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Eropa untuk segera membongkar makam dari Dr. Theodor Herzl yang ada di kota Wina untuk dipindahkan ke kota Yerusalem. Dan itulah kemudian ya kita mengetahui bahwa Dr. Theodor Herzl yang memiliki cita-cita awal untuk mendirikan negara Zionis Yahudi, ya kuburannya, makamnya itu kemudian dipindahkan ke Yerusalem atas kebijakan dari pemerintahan negara Zionis Israel demi untuk menghormati keberadaan dari ya siapa tokoh yang awal mula berencana untuk mendirikan negara Zionis Israel di Yerusalem, sekaligus juga menjadikan gerakan ini dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan yang mendunia dengan terbitnya risalah berjudul Der Judenstaat pada sekitar tahun 1876. Ini yang kemudian terjadi, dan akhirnya kita juga mengetahui bahwa 11 menit semenjak proklamasinya David Ben-Gurion di kota Yafo Tel Aviv, dari Washington DC, ya pemerintahan dari ya Amerika Serikat yang dipimpin oleh Harry S. Truman ini kemudian menyatakan bahwa ya Amerika ya stand up with Israel, Amerika berdiri bersama Israel, Amerika mendukung sepenuhnya kemerdekaan Israel, Amerika akan ya full dukungan untuk mempertahankan keberadaan negara Zionis Israel. Dan kurang lebih ya tidak lebih dari 1 tahun, pada tanggal 11 Mei tahun 1949 ya kurang lebih 3 hari sebelum ulang tahun pertama negara Zionis Yahudi Israel, Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh para pemenang perang yaitu Amerika Serikat menyatakan pengakuan kedaulatan telah berdirinya negara Zionis Israel. Berikutnya kita bisa mengetahui peristiwa Nakba ya tahun 1948, tahun 1967, tahun 1973 yang itu kemudian ditunjukkan dengan peperangan antara bangsa Arab menghadapi negara Zionis Israel. Ini justru adalah untuk meneguhkan kedudukan negara Zionis Israel sebagai negara yang berkuasa dan berdaulat di Palestina.